udah lama kayak gue nggak bikin video. Gue mau ngebahas peralatan aja yang biasa gue buat repair. Nah, ini gue barusan install rak-rak kan kayak gini, rak gantung ya. Jadi biar alat-alat gue nih bisa enak kalau mau diambil gitu atau mau ditaruh. Jadi gue nggak usah nyari-nyari lagi. Yang sebelumnya gue taruh di sini. Biasanya gue taruh di sini. Jadi kalau misalnya perlu apa-apa gue ambil gitu kan. Nyari-nyari dulu. Jadi kalau misalnya terus susun kayak gini lebih enak kalau misalnya mau dipakai. Gue biasanya pakai cutter ini ya, cutter merek Kenko, Joyko 360 A360. Ini murah banget, cuma 8 ribuan. Jadi kelebihannya nih, si bagian atasnya ini lu bisa lihat ini lebih apa ya namanya ya, lebih tebal, hampir sekitar 1 cm ya. Oke, ya benar 1 cm. Jadi kalau misalnya kalian mau motong dan perlu tenaga gede, jadi si alas jari ini nih kalian bisa nempel dengan, jadi alasnya itu bisa nempel lebih apa ya, lebih halus lah, lebih nyaman gitu dibandingkan cutter yang biasa ada di pasaran. Ya ini juga pasaran juga sih, cuma emang gue nyarinya yang lebih gede kayak gini biar enak di jari. Nah terus juga si cutter ini bisa muat pisau ukuran 30 derajat. Ya lumayan murah sih, soalnya pisau 30 derajat itu kan biasanya cutternya 30 ribuan. Tapi yang metal juga nggak apa-apa sih ya, gue mah ya kesenyaman kalian lah alat-alatnya. Makanya gue kalau misalnya ini hilang, gue bingung udah mau pakai apaan. Soalnya kalau dari gripnya udah enak gitu, kalau misalnya gue mau ngambil ya, ibarat kata yang halus gitu, mau mepet banget pakai jari detail gitu, enak ini nggak langsung kena jari. Jadi kalau misalkan motong gitu sebentar, nah ibarat kata gini deh, motong gini kan nggak langsung kena jari kalau misalnya kepotong juga, soalnya agak lumayan jauh ya, mungkin nempel doang sih, nggak sampai luka. Terus oh ya, ini rak gantung kalian bisa beli di toko online. Gue beli itu 63.000 udah sama gantungan yang ini yang tebalnya 5 mili. Gantungan ininya ada selusin. Nah terus di sini gue juga punya berbagai macam tang ya kan. Ini nipper biasa gue buat motong-motong runner atau motong part gitu biasanya. Terus juga ini tang panjang, ini kalau nggak salah mereknya Rio atau apa gitu, gue di Artagraha. Oh bukan, Tekiro namanya. Gue cari yang rata kayak gini, biasanya gue biasa buat apa namanya, ngelipet plaplet ya, soalnya ini rata jadi bisa gue apa namanya, bisa bikin rata lah, lurus. Biasanya gue bikin buat pengait gitu atau ngambil barang-barang yang apa, nyungkil coran kapas. Ini juga biasa gue buat bongkar coran kapas juga, biasanya biasa gue suka nerima orderan kayak gitu. Terus ini juga tang ya, tangnya agak lumayan banyak sih, cuma emang gue pakainya beda-beda fungsinya, kadang juga mut-mutan aja mau pakai yang mana yang enak. Habis itu gue punya apa lagi nih, gunting. Gunting ini gunting kecil, biasanya buat motong plapet yang 1 mili atau setengah mili. Kalau udah 2 mili gue biasanya pakai cutter. Gue jarang pakai cutter yang gede, soalnya gimana ya, di tangan tuh nggak enak, terlalu tebel gitu tuh. Jadi kalau misalnya ya feelnya udah nggak enak aja gitu tuh, kalau dipegang nggak enak. Nah terus gue ada ini pisau apa ya, bukan pisau, gunting seng. Tapi biasanya gue pakai buat motong, bikin MVTD tuh kan ada kelistrikannya tuh biasa gue potong pakai ini. Kadang pakai ini juga bisa gue potong. Ini tang kawat nih kayaknya tuh, tang kabel kayaknya.
bisa buat motong juga, cuma biasanya gue lebih pakai yang ini soalnya kadang bisa lebih rapih gitu tuh sih, jadi si kelistrikan tuh dipotong lebih enak. Terus juga biasa gue buat motong ini amplas meteran. Gue sengaja beli meteran biar hemat. Ini amplas gue, ini juga biasa buat ngalusin part. Terus juga lakban, ini lakban biasa buat packing, lakban packing. Ini double tip buat packing, ini lakban kertas. Nah, lakban kertas ini aneh nggak menurut lo? Nah, lakban kertas ini biasanya gue pakai buat kopi pola. Ngopi pola itu kayak gini nih. Nih, lo ambil dulu kertasnya. Oke. Misalkan nih lu lagi repair nih. Nah, ada bagian pola yang mesti lu sebelah nih, sebelah rusak, sebelah jadi. Nah, buat ngopi pola yang sebelah sini, ibaratnya taruh ini rusak. Jadi lu tinggal tempel nih. Taruhlah contoh ini, lu pengen bikin duplikat kopi partnya. Nah, setelah lu tempel, lu ambil pensil nih. Pensil. Nah, sekarang udah tinggal digosok-gosok aja kayak mainan koin dulu itu. Taruh kayak gini kan. Nah, polanya kan udah kelihatan tuh. Tinggal ambil plate, tempelin, udah tinggal kita potong sesuai polanya. Nah, pola kayak gitu, cara kayak gitu gua buat nge-repair ini. VW ini tadinya hancur ya, rusak. Jadi dengan cara kayak tadi gue lakban ini sebelahnya nih kan, gue lakban kertas kayak tadi, terus gue gesek-gesekin, tempel plate, terus dibikin polanya kayak gini. Ya trik sih, gue taunya dari anak Gundam. Ya terus udah gitu gue punya apa ya, ini obeng-obeng, aduh, obeng-obeng, ini obeng gede, biasanya buat kayak, jarang gue pakai sih kalau obeng yang gede ini mah. Gue lebih sukanya pakai yang kecil ini soalnya kan buat CG itu kecil-kecil ya, jadi lebih enak kayaknya kalau buat dipakai. Udah lama banget dari pertama CG baru rusak. Nah terus, nah ini amplas ini gue bikin. Jadi kalau lu pengen bikin sesuatu yang rata gitu kan, ngamplas yang rata kan, biasa kalau ngamplas pakai tangan tuh suka nggak rata. Jadi lu tinggal ngambil ibarat kata akrilik atau papan triplek atau plastik apa yang sekiranya lu rata, terus lu ambil double tip nih, kasih double tip bagian ini double tip nih. Kalau udah kasih double tip baru tempelin ini amplas meteran gitu kan. Jadi udah nih stick amplas, enak daripada lu beli yang Gundam. Kayaknya gue punya deh, oh ini dia yang biasa buat Gundam nih. Nah, gue juga punya nih. Nah ini gue beli lumayan sih harganya, tapi fungsinya sama aja kayak ini, jadi life hack. Jadi life hack lah biar lebih murah aja. Terus ini spidol jangka, modem modem jadul. Terus ini lem biasa buat nempelin pola kalau misalnya emang bikin desain baru. Nah ini blast on nih, ini blast on punya emak gua ya. Jadi ini blast onnya biasa buat ya bersihin debu cegil lah. Terus ini korek, ini biasa buat apa ya, bersihin solderan yang kayak, jadi solderan kalau misalnya nempel bahannya kebanyakan gue tempelin sini. Ini ada Oyumaru,
Jadi Oyomaru ini kayak apa ya, buat nyetak gitu loh. Dia mesti harus dipanasin. Ini kan keras nih, jadi dia harus dipanasin dulu baru nanti lentur. Ini biasa gua buat pakai kayak part yang apa ya, ya buat pegangan part aja biar nyontek sama ukuran aslinya biasanya. Terus ini klip buat megangin part yang dilem biasanya. Nah ini gergaji mini. Ini lumayan nih buat motong-motong, jadi nggak ribet. Biasanya gue ngebelah apa namanya, ngebelah part gitu kan, pakai ini aja biar nggak ribet. Ini baru dapat lelangan. Ini kikir ini perlu banget buat ngalusin part atau bikin bentuk, buat bikin lubang juga kadang. Jadi biasanya gue kalau misalnya ini kikir segitiga, tissue cutter, ini yang oval, garis kecil, terus lem. Lem gue pakai Dextonnya Dexton cair. Kelebihannya gimana ya, sama lem yang lain itu, lem Dexton ini lebih cepat keringnya, terlalu cepat malah. Jadi kayak yang mana ya, gue bilang bagus juga enggak lah. Makanya gue bilang kalau misalnya lo ngelem, pakai lem yang kalian percayai dan yakini kalau lem itu kuat. Jadi kalau misalnya pakai ini, sediain 2 botol kayak gini. Nah biar awet, lu tuangin si isi lem ini ke sini dikit aja, ya setengah senti atau berapa mili gitu, jadi dikit. Jadi ketika lu buka kayak gini, lu buka, biasanya kan kalau nge-repair kan lu diamin kayak gini nih. Nah ketika lu buka ini kan selalu kepapar udara tuh. Kalau misalnya isinya banyak, ini bakal lebih cepet kayak kental gitu, kayak gel kayak gitu. Itu tuh udah nggak bagus. Bisa masih buat nempel, cuma udah nggak bagus. Nah kalau misalnya sedikit kayak gini kan yang terpapar udaranya juga dikit, jadi kalian juga makanya bisa lebih maksimal. Terus juga lemnya, jadi ketika lo tuang lagi jadi seolah-olah baru lagi isinya, jadi cepat habis. Ini gue udah dari awal tahun kemarin awet ya, lumayan sih. Jadi makanya seperlunya doang gitu. Jadi kalau mau habis isi ulang lagi. Terus bagian ini tutupnya harus sering-sering kalian bersihinnya, biasanya kadang keras di dalam ini. Jadi lumayan lah ya, sering repair juga, jadi ini lumayan awet. Terus apalagi ya, ban hitam buat packing, mood booster aja itu, pajangan, kabel-kabel. Oh iya, nih alat potong. Tadinya gue biasa pakai ini buat motong-motong part, tapi tadi udah ada gergaji yang pengen gergaji, jadi ya ini aja lah. Ini lebih mainan Wii, bukan manusiawi, mainan Wii. Jadi kalau motong-motong part tuh lebih halus gitu. Ini kan tebalnya cuma 1 mili juga nggak nyampe sih, kayak 0,75 kalau nggak salah, kayaknya gitu deh. Terus juga gue punya jangka ya, gue punya jangka biasa buat ngukur-ngukur. Jadi kalau misalnya kalian pengen, jadi triknya tuh kalau misalnya pakai jangka, misal lu ngukur 3 mili, kalau markingnya gampang. Jadi plate-nya ya, ini plate-nya 3 mili, jadi nggak perlu kayak gini nih, di sini terus tekan lagi di sini ada titiknya gitu kan. Wah kelihatan tuh, baru pakai penggaris segini aja, tinggal tarik. Nah, tinggal ditarik udah langsung kelihatan. Nah itu dia, langsung kelihatan markingannya. Udah tinggal dipotong pakai cutter. Kalau motong plate 2 mili tuh nggak usah sampai putus semua ya, lumayan nih. Jadi ketika kalian garis nih sekitar berapa ya, udah berapa 3 atau 4 kali tarikan, udah agak dalam, tinggal kalian patahin aja.
kayak gitu. Emang agak berantakan sih kayak gini kan, ini bekas dipatahin nih. Jadi kalian bikin spare aja sekitar 1 atau 2 mili gitu dari ukuran aslinya. Jadi kalau dipatahin enak, tinggal dirapiin aja nantinya. Terus kacamata safety. Oh ya, kacamata safety ini berhubungan sama ini, Gerinda mini gue pakai molar. Ini lumayan sih, kemarin harganya 200-an, di bawah 200. Ini lumayan kenceng banget buat apa ya, gue lihat iklannya juga buat ngetrim mesin. Jadi mesinnya itu dihalusin atau di porting polish lah namanya, gue juga nggak terlalu paham. Jadi ini kenceng banget nih. Ini ada speednya. Gue sebenarnya jarang ya ini pakai buat repair tuh, buat bikin lubang. Jadi kalau misalnya ini speednya terlalu kenceng, jadi kalau misalnya lu bolongin plat plate atau plat tube, mana tadi plat tube gua, oh ini plat tube yang 0,5 mili biasa gue bikin buat apa namanya, baut VW, RW gitu kan. Jadi kalau misalnya lu pakai ini, itu pasti ngeleleh, ini bakal hancur, ngeleleh, nggak jadi bulat, dia langsung hancur aja lah pokoknya, nggak bisa dipakai. Jadi gue pakainya ini bor tangan ini lebih halus, terus juga bisa lebih detail gitu kan, ukurannya bisa ya goyang-goyang dikit lah gitu kan, bisa sambil, pokoknya hand free banget lah. Ini modelnya yang kayak gini, yang dorong, jadi plastik tuh nggak panas kebakar gitu kan. Kalau ini putarannya terlalu kenceng, jadi plastiknya panas, akhirnya meleleh. Terus yang baru lagi, oh ini dia, ini namanya scroll saw. Ini gue barusan dapat sih, gue nggak tahu, pengen punya aja. Nanti kegunaannya buat motong apa, mungkin bisa buat motong sasis VTD atau buat bikin gear low gitu kan. Sengaja gue tongolin, kapan-kapan lah kalau misalnya mau bikin gear low, nanti gue bikin videonya. Ini bisa motong juga, lumayan. Terus ini ada box kartu perdana, biasa buat nge-repair. Terus apalagi ya, udah kali ya, apa belum? Apalagi ya, oh ini aja nih, si kikir ini satu set tuh kalau nggak salah ada 9 apa 10 gitu, harganya sekitar 45 ribuan. Jadi kalian kalau misalnya biar nge-repairnya enak, biasa buat ngelus-ngelusin atau bikin lubang, beli aja kikirnya, berguna banget. Walaupun nggak nge-repair CG juga mungkin berguna buat yang lain. Kemarin gua habis benerin blender mak gua, ini kepake banget. Terus kalau misalnya gue mau bikin lubang yang gede, lubang kayak gini nih, ini kan gede tuh, gede banget. Jadi biasanya gue pakai ini dulu, ngelubangin ini kalau nggak salah 2 mili. Habis dilubangin, masukin gunting kecil, mana tadi, nah, gunting yang kecil ini dimasukin ke lubangnya tadi, colok, puter, kurang gede lagi, masukin gunting yang lebih gede lagi. Gunting gue banyak, jadi tujuan gunting ini bukan cuma buat motong tapi juga bikin lubang. Ini dia, lebih gede lagi kan diameternya, tinggal puter lagi, udah nanti hasilnya posisinya nanti kayak gini, hasilnya bulat. Jadi gue nggak punya apa namanya, buat ngelobangin khusus gitu, cutter buat ngelobangin bikin lingkaran, nggak punya lingkaran. Terus gue juga punya ini dia, ini alat apa ya, alat ngetrim ya, ini gue bikin sendiri, ngerakit dari tripack. Ini biasanya gue ini bisa buat ngetrim ban Tamiya ya, kebetulan gue juga main Tamiya Street gitu tuh, jadi lu mainnya lari-lari.
Nah ini bagian ini juga buat ngetrim. Ini biasa buat ngebubut ya, buat ngebubut. Ini jadi si plate tuh masukin sini, tinggal lu masukin, tinggal tunggu aja. Oh mana ini udah. Jadi ketika si plate masuk ke sini, nah si dinamonya muter, tinggal ini pisaunya. Set. Ini pisaunya buat ngetrim. Jadi mau diameter berapa gitu, tinggal dia muter gitu kan, tinggal dimasukin maju gitu kan, sambil bawahnya ditahan. Mana ya, oh ini dia, tahan kayak gini, dia muter, tinggal tunggu aja sini diam gitu kan. Nah ini gue belinya pisau ini di Metalwork, temen gue si Rahmat, nanti gue kasih link Facebooknya dah biar lu enak nanya-nanyanya. Ini juga biasanya gue buat bikin apa namanya, coakan di MVTD. Jadi si MVTD ini bagian bawah baterai box ini kan panjang nih, nah MVTD ini kan biasanya panjang nih bagian kelistrikan yang ini nih. Nah kalau misalnya kalian pengen rata kayak gini, jadi dia tuh mesti dicoak dulu si plastiknya ini. Jadi kayak dibuat rumah buat si kelistrikan ini kan. Ini berapa mili ya, 0,2 mungkin 0,1 mili atau 0,3 mili, gue nggak tahu udah pokoknya. Jadi lu bikin coakan ini pas banget nih. Jadi kalau kalian mau mesen ntar bilang aja scraper ya namanya, apa sih, gue scraper buat bikin kelistrikan MVTD kayak punya Pepi Beta gitu kan. Bisa pakai, bilang aja nanti, ntar gue kasih linknya dah. Ini terus apa lagi ya, ini bawah, ini tumpukan runner biasa buat nge-repair plastik. Ini tumpukan runner sebenarnya udah gua organisir ya per plastik gitu tuh, per warna. Nah ini hitam gitu kan, warna gelap, cuma ya organisir gitu kan, sampai akhirnya tetap makainya juga berantakan ya. Akhirnya berantakan juga. Terus apalagi ya, lem, alat potong, gerinda, kikir, korek juga perlu, ini penting banget. Lampu buat menerangan kalau malam, penggaris, kayaknya udah semua deh. Oh iya, ini sebentar, ini magnet buat kalau misalnya buat lu nggak hilang, bingung naruh di mana kalau bongkar-bongkar, jadi buat magnet biar botnya nggak hilang-hilang. Terus wadah-wadah, oke udah deh, ya udah gitu aja lah alat-alat gue biasa buat nge-repair. Kalau kalian perlu apa tanya aja, gue pasti sempetin buat jawab. Oke. Oh iya benar, ini kaca safety glass, soalnya pernah kejadian juga gue kalau motong ini pecah, hampir kena mata, untung gue pakai ini. Jadi safety glass ini perlu banget. Dan jangan lupa kalau pakai masker, pakai masker kalau kalian mau ngamplas, soalnya plastiknya ini juga bahaya kalau misalnya kehirup sama kalian. Repair kayak gini kan, plate, kapas yang dicor itu bahaya banget kalau misalnya kehirup. Jadi jangan lupa pakai masker. Oke, gitu aja. Nanti kalian ada perlu apa-apa tanya gue aja, tinggal di komen atau di WA. Gue nggak masukin ya, di komen atau di Facebook langsung, di IG juga bisa. Oke, segitu aja, terima kasih.